Siang kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab 2 dari probabilitas. Yang pertama itu ada ruang sampel dan juga kejadian. Yang pertama ada random experiment. Random experiment itu merupakan sebuah eksperimen yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda meskipun itu dilakukan dengan cara yang sama di dalam kondisi yang sama. Jadi itu disebut random experiment atau percobaan acak. Contohnya itu misalnya kita melemparkan dadu berulang kali dengan kondisi yang sama, itu disebut juga sebagai random eksperimen atau percobaan acak. Ruang sampel itu merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan acak. Ruang sampel juga bisa dilambangkan sebagai S. Contohnya, pertimbangkan eksperimen memilih kamera ponsel dan juga merekam pengulangan waktu flash. Nilai yang mungkin untuk ini tergantung pada resolusi timer dan juga waktu pengulangan flash. Namun karena waktu itu positif, mudah untuk mendefinisikan ruang sampel hanya sebagai garis nyata positif atau sampel sama dengan R itu X lebih besar sama dengan 0. Jika diketahui bahwa semua waktu pengulangan antara 1,5 dan juga 5 detik, ruang sampel itu ada di antara 1,5 detik sampai 5 detik. Ruang sampel itu ada dua. Yang pertama itu ruang sampel discrete. Ruang sampel discrete itu jika terdiri dari kumpulan hasil akhir yang tidak dapat dihitung atau dihitung. Yang kedua ada ruang sampel kontinu. Ruang sampel kontinu itu berisi interval. Ruang sampel juga dapat digambarkan dengan menggunakan diagram pohon. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kejadian. Jadi suatu peristiwa atau kejadian adalah sebuah himpunan bagian dari ruang sampel percobaan acak. Jadi kalau kita ibaratkan ada sebuah ruangan sampel dan terdapat banyak kejadian di dalam satu atau lebih kejadian di dalamnya. Kemudian penggabungan dua kejadian adalah kejadian yang terdiri dari semua hasil yang terkandung di dalamnya dari dua kejadian tersebut. Jadi ini jika ada satu atau lebih kejadian, kita gabungkan keduanya. Biasanya dinotasikan dengan kejadian 1 gabung kejadian 2. Kemudian persimpangan atau titik pertemuan dua kejadian adalah kejadian yang terdiri dari semua hasil yang terkandung di kedua kejadian tersebut. Untuk ini kami menunjukkan persimpangan itu sebagai peristiwa pertama diiris dengan peristiwa kedua. Kemudian komplement adalah suatu kejadian dalam ruang sampel adalah sekumpulan hasil dalam ruang sampel itu tidak ada dalam kejadian tersebut. Biasanya dinyatakan sebagai E-komponen. Dua kejadian dilambangkan sebagai E1 dan E2. Kemudian E1 iris E2 sama dengan himpunan kosong dikatakan saling eksklusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram Venn. Ada 4 yang kami tampilkan di dalam slide. Pada diagram Venn A itu ada dua kejadian A dan kejadian B dalam ruang sampel. Untuk diagram Venn B itu adalah A iris B. Nah, kita lihat ada yang berwarna jingga di sini. Itu adalah ketika kejadian A dan kejadian B diiris, maka yang berwarna jingga adalah irisannya. Diagram Venn C ini adalah A gabung B, kemudian diiris dengan C. Kita lihat di sini pengerjaannya yang pertama itu A kita gabungkan dengan B, kemudian gabungan dari itu kita iris lagi dengan C. Yang berwarna jingga adalah hasil dari operasi tersebut. Kemudian diagram Venn D ini adalah A iris C komplement. Jadi semua yang berwarna orange ini, berwarna jingga ini adalah A
iris C komplement. Selanjutnya, kami bakal menjelaskan tentang teknik perhitungan atau counting teknik. Menghitung jumlah hasil dalam ruang sampel dan berbagai kejadian digunakan untuk menganalisis percobaan acak. Metode-metode ini disebut sebagai teknik penghitungan. Dengan aturan perkalian N1 dikali N2 dikali N3 sampai N ke K. Nah, untuk teknik ini digunakan juga rumus seperti yang pada biasanya kita gunakan dalam matematika, yaitu permutasi, yaitu jumlah permutasi dari n elemen yang berbeda adalah n faktorial. Nah, jumlah permutasi himpunan elemen R yang dipilih dari himpunan elemen yang berbeda adalah permutasi n ke R dengan rumus n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 sampai seterusnya, sehingga dapat disatukan menjadi satu rumus tertentu, yaitu n faktorial per n dikurang R dalam kurung faktorial. Selanjutnya, rumus yang akan digunakan yaitu permutasi dari objek yang serupa. Rumusnya yaitu n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial, sampai ke n seterusnya faktorial. Lalu ada rumus yang selanjutnya lagi, itu ada kombinasi dari kombinasi n ke r, yaitu n faktorial per r faktorial dikalikan dengan n kurang r faktorial. Masuk ke dalam soal latihan 220. 3 peristiwa yang ditunjukkan pada diagram Venn pada gambar berikut. Kita reproduksi gambar dan kita arsir wilayah yang sesuai dengan masing-masing peristiwa berikut. A itu dia minta A komplement. Jadi kan gambarnya tadi awalnya kan ada A, B, dan C dalam ruang sampel. Kemudian dia minta A komplement, artinya semua yang bukan A gitu kan. Ya udah, jadi yang merah ini yang kita arsir adalah jawaban dari yang dia minta. Semua yang bukan A kita arsir berwarna merah. Kemudian untuk B, A iris B gabung dengan A iris B komplement. Nah, itu cara mengerjakannya kan A iris B dulu. Maka kita cari A iris B adalah ini. Nah, kemudian kita akan gabungkan dengan A iris B komplement. A iris B komplement itu artinya adalah A beririsan dengan semua yang bukan B. Berarti semua yang bukan B itu semua ini kan? Gitu. Jadi kita gabungkan, maka arsiran tadi ini yang pertama A iris B, kita akan arsir bersama-sama dengan semua yang bukan B. Maka yang berwarna merah adalah semua A iris B gabung dengan A iris B komplement. Untuk C, A iris B digabung dengan C. Nah, seperti tadi, A iris B itu adalah ini. Saya sudah arsir berwarna merah. Kemudian akan digabung dengan C. Maka pada peristiwa C kita akan arsir merah juga. Maka A iris B gabung C adalah seperti berikut. Kemudian untuk D, B gabung C komplement. Nah, itu artinya adalah B, peristiwa B kita gabungkan dengan C, dan semua yang bukan B gabung C itu akan kita iris. Maka seperti ini. Ini adalah peristiwa B dan ini adalah C. Semua yang bukan B gabung C akan kita arsir berwarna merah seperti berikut. Oke. Kemudian untuk E yang terakhir, A iris B komplement digabungkan dengan C. Maka itu adalah, kita lihat dulu, A iris B itu kan yang ini. Ini kan A iris B ini. Kemudian dia minta semua yang bukan A iris B itu kita arsir. Maka semua ini kita arsir dulu. Kemudian kita gabungkan dengan C. Berarti C juga ikut kita arsir kan. Nah, itu artinya semua kita arsir kecuali A iris B. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stop me dead but... Selanjutnya kami akan menjelaskan soal nomor 2.21. Untuk soal ini, kata kunci atau hal yang perlu
ditekankan itu hanya penggunaan konsep dalam himpunan, yaitu gabungan dan irisan. Nah, untuk soal yang pertama, dia memberikan kondisi atau apa-apa saja yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan A, dia memberikan kondisi pada himpunan A itu X lebih besar dari 11. Lalu untuk yang B, dia memberikan kondisi yaitu X lebih kecil sama dengan 15. Dan untuk yang kondisi C atau himpunan C, dia memberikan kondisi X lebih besar sama dengan 8 dan lebih kecil dari 12. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu A gabung B. Nah, kita perlu menggambarkan garis bilangan untuk mempermudah kita mengerjakan soalnya, yaitu gambarkan dulu garis bilangan dari himpunan A, yaitu X lebih besar dari 11, lalu gambarkan itu garis bilangan untuk B-nya, yang X lebih kecil sama dengan 15. Kemudian untuk konsep gabungan, kita hanya perlu menggabungkan kedua himpunan tersebut. Maka, untuk jawaban yang B-nya itu adalah X elemen bilangan bulat, karena dia memenuhi semua garis bilangan. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya yang C, yaitu A iris B. Untuk A iris B ini, kita kembali menggambarkan dalam garis bilangan himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, konsep irisan itu adalah ketika kedua garis bilangan tersebut berhimpit, maka itu yang akan menjadi himpunan dari jawabannya. Maka ketika kita mengarsir nanti himpunannya yang telah berhimpit tersebut, maka kita akan mendapatkan jawaban X lebih besar dari 11 dan X lebih kecil sama dengan 15. Untuk pertanyaan yang selanjutnya D, yaitu dia menanyakan tentang A komplement. Nah, A komplement ini dapat kita peroleh dari himpunan semesta dikurang dari himpunan elemen A. Nah, jadi untuk ini kita mengetahui bahwa elemen A-nya itu adalah X lebih besar dari 11. Maka untuk mencari A komplementnya, kita hanya tinggal mengurangkan semesta dikurang himpunan A, yaitu X lebih kecil sama dengan 11. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah A gabung B digabung dengan C. Nah, kita perlu menggambarkan dalam garis bilangan ketiga himpunan tersebut, yaitu X lebih besar dari 11, X lebih kecil dan sama dengan 15, X lebih besar sama dengan 8 dan lebih kecil dari 12. Maka, kalau kita menggambarkan dalam garis bilangan seperti ini dan kita gabungkan, kita akan mendapatkan jawaban X elemen bilangan bulat karena dia memenuhi semua garis bilangan tersebut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah A gabung C komplement. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mencari dulu apa sebenarnya itu A gabung C. Nah, kita gambarkan dalam garis bilangan yang pertama A gabung C itu apa jawabannya. Maka nanti kalau kita telah menggambarkan dalam garis bilangannya A gabung C itu akan memperoleh hasil X lebih besar sama dengan 8. Lalu kita cari komplementnya dengan cara mengurangkan semesta dikurang A gabung C. Lalu nanti kita akan mendapatkan jawabannya X lebih kecil dari 8. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya A iris B iris C. Nah, seperti biasa kita gambarkan kembali garis bilangannya untuk mempermudah pengerjaannya. Lalu nanti kita mencari di mana ketiga himpunan tersebut beririsan. Itu yang akan menjadi jawaban untuk pertanyaan ini. Maka jawabannya itu adalah X lebih besar dari 11, lebih kecil dari 12 untuk pertanyaan ini. Lalu untuk pertanyaan H, itu B komplement diiris dengan C. Nah, kita cari dulu di atas itu B komplement itu apa? Yaitu X lebih besar dari 15. Nah, itu nanti diiriskan dengan kehimpunan C-nya, yaitu X lebih besar sama dengan 8 dan lebih kecil dari 12. Nah, kita cari irisannya. Maka untuk pertanyaan yang G ini, jawabannya itu adalah X lebih besar dari 11 dan lebih kecil dari 12. Pertanyaan H-nya yaitu B komplement diiris dengan C. Nah, kita cari dulu B komplement itu apa. Nah, B-nya tadi itu kan lebih kecil dari sama dengan 15. Maka semesta dikurang himpunan B, hasilnya itu adalah B komplement yang artinya X lebih besar dari 15. Nah, untuk pertanyaan ini kita tinggal mengiriskan B komplement dengan elemen C, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu himpunan kosong karena tidak ada yang beririsan untuk kedua himpunan tersebut. Jadi jawabannya adalah X elemen himpunan kosong untuk jawaban yang H. Lalu yang terakhir untuk pertanyaan yang I, itu dia menanyakan A gabung B iris C. Pertama-tama kita akan mencari B iris C dulu karena itu di dalam kurung. Jadi kita cari dulu B iris C. B iris C itu akan menghasilkan X lebih besar sama dengan 8, lebih kecil dari 12. Kemudian kita akan gabungkan dengan himpunan A yang ini dalam garis bilangan juga, maka akan menghasilkan jawabannya X lebih besar sama dengan 8. Itulah semua penjelasan dan bagaimana cara pengerjaan untuk soal 2.21. Soal nomor 2.22.
Dalam operasi pencetakan injeksi, panjang dan lebar masing-masing dilambangkan sebagai X dan Y. Masing-masing bagian yang dicetak dievaluasi. Misalkan A menunjukkan kejadian 48 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 52 cm. B menunjukkan kejadian 9 lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada 11 cm. Bangun diagram Venn yang mencakup peristiwa-peristiwa ini dengan area yang mewakili hal-hal berikut. Nah, untuk soal A itu adalah dari himpunan anggota A sendiri. Dapat kita lihat bahwa dari soal A, anggota himpunannya ada 48 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 52. Oleh karena itu, di diagramnya kita arsir bagian dari 48 sampai daripada 52. Lalu untuk soal yang B, ada A irisan B. Ada A irisan B. Nah, untuk A itu kan 48 lebih kecil daripada X daripada 52. Lalu kita bangun diagramnya. Dan untuk yang B ada 9 lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada 11. Di sebelah sini. Lalu kita mengarsir bagian yang diarsir dari antara A dengan B-nya, yaitu di antara 9 dan 11 dan 48 serta 52. Untuk soal yang C, A komplement digabungkan dengan anggota bagian dari B. A komplement itu sendiri maksudnya angka-angka lain di luar daripada anggota himpunan A. Dapat kita lihat dari diagramnya sendiri, yang kita arsir adalah yang lebih kecil dari 48 dan yang lebih besar daripada 52. Untuk yang D, ada A gabungan B. Oleh karena itu, anggota dari himpunan A dan himpunan B kita arsir yang di dalam bagian dari himpunan tersebut. Nah, untuk soal yang E, jika acara-acara ini saling eksklusif, seberapa sukseskah operasi produksi ini akan berhasil? Lalu, apakah proses akan menghasilkan bagian dengan X 50 cm dan Y sama dengan 10 cm? Proses ini tidak akan menghasilkan produksi. Dan proses dengan bagian X sama dengan 50 cm dan Y sama dengan 10 cm ini tidak dapat dihasilkan. Saya akan menjelaskan soal 223. Soalnya itu 4 bit ditransmisikan melalui saluran komunikasi digital. Setiap bit yang terdistorsi atau diterima tanpa distorsi, biarkan A1 itu menunjukkan kejadian bahwa bit yang terdistorsi. I sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan pertama itu jelaskan ruang sampel untuk percobaan ini. Jadi ruang sampel untuk percobaan ini kemungkinannya ada 16. Kenapa? Karena itu didapat dari 2 pangkat 4. 2 itu menunjukkan jumlah kejadiannya, yaitu D dan O. Kemudian 4 itu menunjukkan jumlah bitnya, yaitu I-nya sama dengan 1 sampai 4. Makanya 2 pangkat 4 sampai 16 itulah jumlah kemungkinannya. Jadi sampelnya itu ada 16. Pertama D, 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 O, D, D, O, D, 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 O, O, D, 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 O, D, O, D, O, O, D, D, O, 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 D, O, D, D, O, D, D, O, O, D, O, D, O, D, O, 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 D, 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 O, O, D, O, 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 D, O, O, dan O, 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 O. Kemudian untuk B, apakah A1 saling eksklusif? Syarat eksklusif itu apabila suatu kejadian diiris dengan kejadian lain, hasilnya itu tidak ada anggota himpunannya. Sementara dilihat dari sini, kalau kita ambil A1 iris A2 itu ada anggota himpunannya. Jadi kita dapatkan jawaban kalau A1 itu tidak saling eksklusif. Kemudian untuk pertanyaan C, anggota himpunan A1. Anggota himpunan A1 itu ada 8. Yang pertama itu D, 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 D. Yang kedua D, O, D, D, O, D, D. Ketiga D, 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 O. Yang keempat D,
DO, yang kelima DDOD, keenam DOOD, yang ketujuh DDOO, dan yang terakhir DOO. Kemudian pertanyaan keempat, anggota himpunan A1 komplement. Maksudnya A1 komplement itu himpunan yang bukan A1 tapi tetap dalam anggota sampel. Kemudian pertanyaan kelima itu A1, iris A2, iris A3, dan iris A4. Nah, jawabannya itu ada satu, yaitu DD. Mengapa? Karena dijelaskan tadi yang terdistorsi itu kan D. Jadi untuk A1 di mana yang terdistorsi itu urutan pertama, begitu juga yang kedua, ketiga, keempat. Jadi yang kalau diiris semuanya itu cuma satu anggota himpunan, yaitu DD. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, A1 iris A2 digabung dengan anggota himpunan A3 iris A4. Anggota himpunan dari A1 iris A2 itu ada 4, yaitu DD, DDDO, DDOD, dan DDOO. Kemudian anggota himpunan dari A3 iris A4 itu ada 4 juga, yaitu DDDD, DODD, ODDD, dan OODD. Jadi kalau digabung, anggota himpunan itu digabung, tapi untuk DDDD itu sekali aja ditulis karena udah 2 kali. Selebihnya ditulis semua sama. Saya akan menjelaskan soal nomor 224. Dalam fotosintesis, yang tergantung cahaya, kualitas cahaya merujuk untuk panjang gelombang cahaya yang penting. Panjang gelombang dari sampel radiasi aktif fotosintesis diukur ke nanometer terdekat. Kisaran merahnya adalah 675 sampai 700 nanometer terdekat. Lalu kisaran birunya adalah 450 sampai 500 nanometer. Lalu A itu menunjukkan peristiwa panjang gelombang cahaya pada kisaran merah. Lalu B menunjukkan kisaran pada biru. Pertanyaannya adalah jelaskan ruang sampel dan peristiwa berikut. Yang pertama itu adalah kita menjelaskan ruang sampel dari yang A ini adalah ruang sampel dari A. Seperti yang diketahui pada soal, A itu menunjukkan peristiwa panjang gelombang cahaya pada kisaran merah. Maka ruang sampel pada A itu adalah 675 sampai 700 nanometer. Lalu pertanyaan yang ke B, ruang sampel dari peristiwa B. Peristiwa B seperti yang kita ketahui dari soal itu adalah menunjukkan peristiwa panjang gelombang cahaya pada kisaran warna biru, yaitu maka ruang sampel B adalah 450 sampai 500 nanometer. Lalu yang C adalah ruang sampel pada peristiwa A iris B. A iris B itu adalah komponen yang sama pada ruang sampel A dan ruang sampel B disatukan, maka itu adalah A iris B. Tetapi pada soal A iris B adalah himpunan kosong, yaitu mereka tidak memiliki komponen yang sama. Lalu pada pertanyaan yang terakhir yaitu D, A gabung B. A gabung B artinya peristiwa yaitu ruang sampel pada A dan B itu digabungkan komponen-komponennya. Maka jawaban dari D adalah A gabung B adalah ruang sampel A dan ruang sampel B disatukan, yaitu mulai dari 450 sampai 500, lalu dilanjutkan dengan 675 sampai 700 nanometer. Sekian dari 224. And look me in my eyes, just like a monkey. I've been dancing my whole life, but you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, Selanjutnya saya akan every jelaskan time. 9.5. Soalnya dalam replikasi kontrol, sel direplikasi selama periode 2 hari. Tidak sampai mitosis selesai, dapat DNA yang baru disintesis direplikasi lagi. 2 mekanisme kontrol telah diidentifikasi, satu positif dan satu negatif. Misalkan replikasi diamati dalam 3 sel.
Misalnya A menunjukkan peristiwa bahwa semua sel diidentifikasi sebagai positif, dan biarkan B menunjukkan peristiwa bahwa semua sel negatif. Jelaskan ruang sampel secara grafis dan perlihatkan masing-masing peristiwa berikut. Jadi dilambangkan di sini P positif dan N negatif. Sampelnya dari poin faktor tersebut dapat dilihat P dibagi 2 menjadi PP dan PN. Selanjutnya N dibagi PN dan NN. Habis itu PP dan PN menghasilkan PPP dan PPN. Di sini dilambangkan N positif dan N negatif. Sampelnya dapat dilihat P dan N. P-nya dibagi menjadi PP dan PN, N dibagi PN dan NN. Habis itu PP dan PN digabung menjadi PPP dan PPN. Dan PN dan NN digabung menjadi PNN dan NNN. Dari soal A ditanya sampel dari A ialah PPP dan B sampelnya adalah NNN, dan soal ketiga adalah A irisan B yang adalah himpunan kosong, serta D adalah A gabungan B yaitu PPP dan NNN. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Selanjutnya nomor 2.26. Plastik polikarbonat dari pemasok dianalisis untuk tahan gores dan goncangan. Hasil dari 100 disk dirangkum di sini. Misalkan kejadian A menunjukkan peristiwa bahwa disk memiliki ketahanan goncangan yang tinggi. Dan biarkan kejadian B menunjukkan kejadian bahwa disk memiliki resistansi scratch yang tinggi. Kemudian pertanyaannya, tentukan jumlah disk di A iris B, A komplement, dan A gabung B. Jawabannya kita bisa lihat dari diagram berikut ini. Untuk A iris B itu berjumlah 70. Kita bisa lihat di sini. Untuk A komplement itu semua yang bukan merupakan kejadian dari A, yaitu berjumlah 14. Untuk A gabung B itu kita bisa jumlahkan dari kejadian A dan B. Totalnya itu 95. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a Jadi monkey. soal selanjutnya adalah soal nomor 229, yaitu waktu naik reaktor diukur dalam menit. Biarkan ruang sampel menjadi positif. Bilangan real tetapkan peristiwa A dan B sebagai berikut. Itu dikasih nilai bahwa nilai A adalah semua bilangan X di mana X kurang dari 72,5, dan nilai B semua bilangan X di mana X lebih dari 52,5. Terus pertanyaan yang pertama itu A aksen. Aksen merupakan semua bilangan yang bukan merupakan anggota bilangan dari A. Berarti A aksen adalah semua bilangan X di mana X lebih dari atau sama dengan 72,5. Yang B itu B aksen, sama seperti A. B aksen juga semua bilangan yang bukan merupakan anggota bilangan dari B, yaitu semua anggota bilangan X di mana X kurang dari atau sama dengan 52,5, tetapi karena di soal dikatakan bilangan real tidak bisa di bawah 0 dan 0. Selanjutnya untuk soal yang C yang ditanya adalah A irisan B, yaitu semua bilangan X di mana X kurang dari 72,5 dan lebih dari 52,5. Selanjutnya yang D, A digabung dengan B. Itu kalau A digabung dengan B, semua himpunan bilangan real itu tergabung. Jadi bisa dikatakan bahwa X yang lebih besar dari 0. Been dancing my whole life, but you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing you every time. Selanjutnya saya akan melanjutkan soal ke 230. Kan yang dibilang diambil dua item dari beberapa item lah. Yang ditanya ruang sampelnya. Yang soal A dikasih 4 item, ditanya ruang sampelnya.
Jadi seperti inilah. Ini semua yang A ini ruang sampelnya. Yang B kan dibilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 item. Jadi ini semua ruang sampelnya. Yang C. Nah, yang C ini box berisi 4 item rusak dan 20 item bagus. Ya, seperti ini jawabannya. Dan penyelesaiannya seperti ini, kira-kira seperti ini. Kayak ini BR sama RB kan sama. Harusnya nggak usah ditulis lagi. Aku tulis lah, nggak apa. Dan yang D, yang item rusak kan cuma 1. Ya seperti ini. Makasih. Into my eye, I like your style. You make me wanna cry. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal yang nomor 31. Sampel dari 2 papan sirkuit tercetak dipilih tanpa penggantian dari batch. Jelaskan ruang sampel untuk masing-masing kumpulan berikut. Yang A itu batch yang berisi 90 papan yang tidak rusak, 8 papan dengan cacat kecil, dan 2 papan dengan cacat besar. Berarti yang A ini, yang A kita simbolkan yang batch berisi papan yang bagus itu kan 90 papan. Kita simbolkan dengan B. Papan yang dengan sedikit cacat kita simbolkan dengan SC, dan papan yang cacat itu berjumlah 2 kita simbolkan dengan C. Berarti sampelnya ada BB yang bagus dengan yang bagus, bagus yang dengan sedikit cacat, bagus yang dengan cacat, dan juga selanjutnya. Kemudian yang B sama saja dengan yang A, cuman yang berbeda hanya papan yang di bagian B, papan cacat hanya And now I'm ada satu. ready to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 233. Di sini dikatakan bahwa waktu kenaikan reaktor diukur dalam satuan menit dan ruang sampel itu dinyatakan dalam bilangan positif dan bilangan real. Yaitu pertimbangkan kenaikan waktu 2 kumpulan. Misalkan A menunjukkan peristiwa bahwa waktu naik batch 1 adalah kurang dari 72,5 menit, dan biarkan B menunjukkan acara yang naik waktu batch 2 lebih dari 52,5 menit. Jadi yang ditanyakan di sini adalah ruang sampel untuk waktu dari 2 batch grafis dan menunjukkan masing-masing peristiwa tersebut secara 2 dimensi. Ini soalnya hampir sama seperti soal nomor 229, tapi di sini kita diminta untuk menunjukkan grafiknya. Yaitu untuk pertanyaan A, grafik A. Yaitu di sini dikatakan bahwa A adalah batch 1, yaitu semua bilangan X di mana X kurang dari 72,5. Jadi kira-kira seperti inilah gambarnya. Dan B itu ditanya B aksen, dan yang diketahui dari soal bahwa B adalah batch 2, yaitu semua bilangan Y di mana Y lebih dari 52,5. Jadi dari gambar kita bisa melihat bahwa B aksen itu seperti ini. Jadi B aksennya jadi kurang dari atau sama dengan 52,5. Kira-kira seperti ini. Untuk soal yang C, irisan A atau B, yaitu irisan antara X kurang dari 72,5 dan Y lebih dari 52,5, yaitu seperti inilah kira-kira gambarnya. 72,5 dan 52,5. Untuk yang D, gabungan dari A dan B, yaitu nilai X yang kurang dari 72,5 digabung dengan nilai Y yang lebih dari 52,5. Artinya di sini bisa dibuat bahwa X lebih dari 0, yaitu kira-kira seperti inilah gambarnya, mencakup semua X dan Y.
Oke, sekian, terima kasih. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2.34. Membuka pintu garasi nirkabel memiliki kode yang ditentukan dengan pengaturan naik dan turun dari 12 switch. Berapa banyak hasil yang berada dalam ruang sampel kode yang mungkin? Yang ditanya itu kan banyaknya ruang sampel. Jadi NS itu merupakan 2 pangkat 12. Hasilnya itu 4096. Jadi kita misalkan itu banyak kejadian naik dan turunnya itu sebagai N kecil dan jumlah switchnya itu sebagai N besar. Jadi rumusnya itu N kecil pangkat N besar. And when you're done, I'm back to be that again. They say, dance for me, dance. Selanjutnya saya akan membahas exercise 2.35. Jadi dari soalnya ialah pesanan untuk komputer dapat menentukan salah satu dari 5 ukuran memori, salah satu dari 3 jenis layar, dan apa saja 4 ukuran hard disk, dan dapat termasuk atau tidak termasuk sebuah tablet pena. Berapa banyak sistem yang berbeda dapat dipesan. Jadi itu sama aja kayak 5 faktorial. 5-nya itu dari ukuran memorinya ada 5, 3-nya itu dari salah satu jadi 3 jenis layar, dan 2 itu bisa termasuk dan tidak termasuk, serta 4 ukurannya itu dari hard disk. Jadi hasilnya adalah 120. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. Saya akan menjelaskan nomor 36. Dikatakan di soal, dalam operasi manufaktur, sebagian produksi itu dilakukan oleh permesinan, pemolesan, dan pengecatan. Jika ada 3 mesin alat, 3 permesinan, 4 alat pemoles, dan 3 alat melukis atau mengecat, berapa banyak rute atau berapa banyak kemungkinan yang terdiri dari permesinan, kemudian diikuti oleh pemolesan, dan diakhiri dengan pelukisan atau pengecatan. Jadi kemungkinannya itu ada berapa? Kalau sederhananya bisa kita buat begini. Kita kalikan aja jumlah dari setiap mesinnya itu. Ada 3 jumlah permesinan, ada 4 jumlah pemolesan, dan ada 3 jumlah pengecatan. Jadi kalau dikalikan itu ada 36 kemungkinan. Nah, jadi kalau untuk penjelasan lebih agak panjangnya, jadi kita buat satu persatu. Ada mesin 1, kemudian diikuti oleh mesin poles 1, dan ada mesin cat 1. Begitu juga selanjutnya mesin 1, mesin poles 1, dan mesin pengecatan 2. Mesin 1, poles 1, dan cat 3. Jadi kalau begitu terus diikuti sampai habis mesin pemolesannya ada 4, itu ada berjumlah 12 buah. Nah, kalau kita ikuti lagi dengan mesin permesinnya diganti jadi mesin 2, itu tambah lagi 12. Mesinnya permesinan 3 akan tambah lagi 12. Jadi kemungkinannya ada tetap 36 sesuai dengan yang dijelaskan tadi di awal. Sekian. When you're done, I make you to be that again. Untuk soal nomor 37, desain baru untuk tangki pengolahan air limbah telah menyediakan 3 bentuk yang mungkin, 4 ukuran yang mungkin, 3 lokasi untuk katup input, dan 4 lokasi untuk katup keluaran. Bagaimana banyak desain produk yang berbeda yang dimungkinkan. Nah, caranya itu kita tinggal mengalihkan semuanya, yaitu 3 kali 3 kali 4 kali 4, yaitu 140. Untuk soal nomor 2.38, yaitu soalnya proses pembuatan terdiri dari 10 operasi yang bisa diselesaikan dalam urutan apapun. Maka berapa banyak produksi yang berbeda yang mungkin dari urutan tersebut. Nah, untuk soal ini karena dia diminta dalam urutan apapun, artinya bebas, kita dapat menggunakan rumus n faktorial untuk mencari berapa banyak urutan proses produksi yang terbentuk. Maka
kita perlu mencari tahu berapa itu n-nya. Nah, n yang diketahui dari soal ini adalah 10 operasi, maka 10 faktorial. Nah, 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 dikali 8 dan seterusnya sampai dikali 1. Maka hasil dari 10 faktorial tersebut adalah 3.628.800. Itulah jumlah urutan produksi yang mungkin dari soal tersebut. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do that Jadi thing. untuk soal nomor terakhir 239 soalnya adalah sebagai berikut. Operasi manufaktur terdiri dari 10 operasi. Namun operasi pengerjaan untuk 5 yang pertama itu harus diselesaikan sebelum operasi perakitan yang tersisa dapat dimulai. Dalam setiap set 5, operasi dapat diselesaikan dalam bentuk apa saja. Nah, berapa banyak urutan produksi yang berbeda yang memungkinkan untuk terjadi. Nah, sama seperti nomor 238 tadi, itu kan bisa diselesaikan dalam urutan apapun. Jadi kita bisa menggunakan n faktorial. Nah, karena di sini dari 10 operasi dia dibagi 2. Jadi ada 5 yang dikerjakan terlebih dahulu, lalu kemudian sisanya dikerjakan lagi. Maka kalau kita menggunakan rumus n faktorial, itu akan menjadi 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial, atau itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian dikalikan lagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti dia akan jadi 120 kali 120 sama dengan 14.400. Oke. I never seen